warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Saya sendiri Nadul Gasono dari SD 2. Misbahulullah dari TK Perjuangan. Fadiatus Solihah dari TK Dharma Wanita Akan melaksanakan coaching sebagai tugas kami pada tugas TGP kami, demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Pak Nano. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Nano. Nah, ya, saya dengar Bu Ula mau melakukan coaching dengan kami sejawat. Ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching dengan teman sejawat. Ya. Iya Pak. Sebelum mulai coaching, kita diskusi dulu, ya. Siap, Bu Ula? Iya siap-siap Pak, siap-siap. Jadi nanti saya akan menilai Ibu saat melakukan coaching. Jadi di sini nantinya coachingnya itu berbentuk dalam penyertaan proses aktif dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Ula nantinya. Kira-kira setelah berkenan. Iya Pak, saya berkenan. Ya, baik. Saya ingin melihat kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching. Dan ada 3 ya. Iya. Di sini saya nanti akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang bertemu Pak. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya. Ya. Kemudian bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Mungkin dalam hal ini saya lebih ke mendengarkan aktif Pak, karena dengan mendengarkan aktif saya mungkin bisa membantu coach untuk menemukan dari permasalahannya. Solusinya. Ya, menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Ya. Baik, mungkin nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat Bu Ula, semoga berhasil. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Khot, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ula, alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Ula? Saya juga alhamdulillah baik ya. Bu Khot, ngomong-ngomong nih, apa yang ingin dibicarakan hari ini sama Bu Khot? Iya Bu Ula, gini, saya itu punya kendala di mana teman-teman saya sejawat itu cara mengajarnya itu masih monoton gitu Bu Ula. Nah, tujuan saya nanti gimana teman-teman nanti cara mengajarnya bisa lebih kreatif gitu Bu Ula. Jadi ini Bu Khot ini merasa kalau pembelajaran yang selama ini dilakukan sama Bu Khot itu monoton ya. Kemudian Bu Khot punya rencana untuk memberikan sesuatu kepada mereka ya, untuk Bu Khot juga rekan sejawat Bu Khot agar bisa melakukan pembelajaran yang variatif gitu Bu ya. Iya betul Bu Ula. Kemudian Bu ya, apa yang Anda lakukan sejauh ini Bu untuk mencapai tujuan Anda? Sejauh ini saya melakukan mengikuti pelatihan seperti workshop, kemudian baik workshop secara online maupun secara offline. Seperti itu pula. Dari yang Anda lakukan itu tadi Bu ya, apa sih tantangannya untuk Bu Khot sama rekan-rekan? Tantangannya itu pula teman-teman itu kalau diajak mengikuti workshop itu agak sulit jadi pula. Karena waktu yang pertama, yang kedua mungkin karena biaya. Jadi teman-teman agak sulit seperti itu pula. Karena ada tantangan itu Bu ya, apa nih rencana konkret yang akan Bu Khot lakukan agar teman-teman itu mau
ikut workshop, mau ikut webinar-webinar supaya nanti bisa melakukan pembelajaran yang kreatif. Mungkin dengan saya menghadap ke ibu kepala sekolah, agar ibu kepala sekolah nanti bisa memberi pengarahan atau apa atas manfaat dari workshop atau masa pelatihan itu, agar teman-teman bisa mengajarnya lebih berkreatif, nggak monoton seperti itu. Ya, jadi begitu Bu ya. Tapi kemudian bagaimana langkah Anda itu untuk memastikan tujuannya Bukhot itu berhasil agar teman-teman tuh mau ikut gitu melakukan workshop? Mungkin tujuannya mungkin saya akan lebih Mengajak ya? mengajak ke teman-teman dengan cara yang lebih lebih baik, kemudian dengan memperlihatkan hasil dari teman-teman yang sudah mengikuti workshop gitu. Memperlihatkan teman-teman yang sudah mengikuti workshop dengan yang belum, kan ada perbedaan, mungkin seperti itu. Gini, kan selanjutnya Bu ya, kan sudah ada jalan keluar gitu dengan mengajak atau memberitahu kepala sekolah agar teman-teman itu mau. Ini kapan nih Bukhot mau bertanya atau sharing sama Bu kepala sekolah agar rencana Bukhot ini berjalan gitu? Iya bulan untuk ke guru kepala sekolah mungkin segera mungkin, insya Allah minggu depan akan saya menghadap ke ibu kepala sekolah seperti itu bulan. Jadi bagaimana Bukhot tadi sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan Bukhot? Iya bulan, alhamdulillah sekarang saya lebih merasa senang karena mungkin dengan langkah-langkah tadi saya bisa mengajak teman-teman untuk mau mengikuti workshop agar nantinya cara mengajar ke anak-anak lebih berkreatif, nggak monoton lagi. Baik Bukhot, karena sudah mendapatkan jalan keluar, kita akhiri dulu sesinya di sini Bukhot ya. Semoga nanti berhasil Bukhot ya. Assalamualaikum Bukhot. Waalaikumsalam bulan, terima kasih bulan. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Pak. Ya, tadi sudah melakukan coaching. Iya Pak, sudah Pak. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bu Ula rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Pertama saya merasa ragu apakah saya sudah mendengarkan penuh apa yang dikatakan dengan kunci seperti itu Pak. Apakah saya sudah mendengarkan aktif apa yang beliau katakan seperti itu. Ya. Terus saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching melalui anggota ya. Saya melihat tadi Ibu sudah bagus dalam melakukan coaching, sudah lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana, dan selanjutnya yang terakhir itu tanggung jawab, itu semua sudah Ibu terapkan. Terus kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah mengembangkan kompetensi yang tadi sudah? Tadi saya merasa yang saya perlu kembangkan itu Pak, pertanyaannya berbobot. Apakah yang saya tanyakan tadi itu sudah berbobot atau apakah sudah bisa mengiring coach untuk lebih terbuka seperti itu Pak? Ya itu karena saya tadi juga melihat secara umum itu ya, secara umum dari coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya untuk melakukan coaching atau sharing dengan teman sejawat di lembaga itu bisa berjalan dengan maksimal seperti itu ya. Ada lagi kita bicarakan dalam kegiatan observasi. Saya kira cukup Pak, karena saya sudah bisa melihat apa yang harus saya kembangkan dan perlu saya pelajari lagi seperti itu. Ya, kalau sudah cukup, nanti diskusi kita akhiri pada hari ini ya Ibu ya. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama.
Selamat pagi Pak Nano. Selamat pagi, Bu Kos. Gimana kabarnya hari ini Pak Nano? Alhamdulillah, kabar saya baik. Iya Pak. Saya dengar Pak Nano akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya Pak ya? Iya, saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Oh iya Pak. Saya di sini akan melakukan observer mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Siap. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rutin penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Baik, Ibu. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rutin penilaian. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Kemudian yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan proteksi. Sudah sebagian. Oh iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Nano sebelum melakukan coaching ini. Iya, Ibu. Apa kira-kira Bapak berkenan? Berkenan, Ibu. Oke, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat coaching ini? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan di sini ada 3, Ibu. Yang pertama, kesabaran penuh, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang aktif. Oke, bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya Pak. Iya, Ibu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Nano kembangkan nanti? Jadi 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yang spesifik waktu itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya terhadap permasalahan yang akan dibincangkan coaching hari ini. Oh iya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi Pak Nano yang apa tuh? Pertanyaan, Iya, mengajukan pertanyaan yang yang berbobot itu. Iya. Ya. Untuk indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Ya, saya ingin bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot tadi supaya bisa memberikan juga solusi kepada teman sejawat saya dari permasalahan yang ditimbulkan seperti itu. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan Pak Nano melakukan coaching. Semangat ya Pak, semoga Pak Nano berhasil. Siap, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu? Begini Pak, saya mau ngomong-ngomong sebentar Pak. Oh iya. Mungkin apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini? Sebenarnya di sini itu saya mengalami kesulitan untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak. Apa yang saya lakukan itu kayaknya nggak kompak gitu loh dengan yang teman-teman yang lain, gitu Pak. Dan di sini itu saya ingin itu Pak, apa sih yang harus saya lakukan untuk dapat berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman saya seperti itu Iya. Pak. Iya, Ibu. Berarti ini kan wajah kolaborasi ya dengan teman sejawat. Apa sih yang Ibu inginkan dari hasil dari sharing kita hari ini? Begini Pak, saya ingin itu apabila ada kegiatan atau dalam itu sekolah itu kita sesama rekan sejawat itu bisa bersama-sama melakukan hal itu agar hal yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar Pak. Nggak yang satu lari ke sana, yang satu ke sini, tidak ada kolaborasi sama sekali seperti itu Pak. Jadi intinya kan teman Ibu itu kerja sendiri ke sana, Ya, ke sana ya. itu dengan tugas saya. Oh gitu. Iya. Tapi di saat Ibu bersama dengan teman-teman rekan sejawat itu pernahkah ada kegiatan yang sekiranya itu ada kolaborasi dengan teman sebelumnya? Ya itu Pak, kita itu terkesan
ya diem-dieman, kalau ada perintah saja itu jalan, nggak ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus apa yang diperintahkan kepala sekolah yaitu kita kerjakan sendiri-sendiri. Seperti itu Pak. Mungkin Ibu pernah melakukan hal sekiranya bisa mengajak temannya untuk berkolaborasi sebelumnya. Sebenarnya sih ada Pak ya. Di situ saya berbicara dengan kepala sekolah ingin membentuk suatu kombel Pak, komunitas belajar. Di situ kita bertanya jawab, sharing apa yang harus kita lakukan saat kita ada kegiatan, agar kegiatan itu berjalan dengan lancar seperti itu Pak. Ya betul sekali Bu, bagus sekali rencana Ibu kalau istilahnya nantinya ada kegiatan kelompok belajar ya, jadi ada kolaborasi antar teman guru ya, antara guru dengan guru dengan kepala sekolah, itu bagus sekali. Baik Bu Ula, mungkin rencana kedepannya apa sih Bu Ula untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Ya seperti yang saya katakan tadi Pak, saya berencana untuk membuat komunitas belajar, tentu saja dengan dukungan kepala sekolah, dan hal itu akan saya lakukan mungkin dalam waktu dekat ini Pak, menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi nantinya kelompok belajar itu bisa terjalin kolaborasi seperti itu. Iya betul Pak. Untuk rencana awalnya sampai pelaksanaan mungkin bisa dibicarakan. Ya. Rencana awal saya akan ke kepala sekolah dulu, kemudian kepala sekolah mungkin nanti akan mengumpulkan kami para guru dan mengungkapkan apa yang akan dilakukan, yaitu pembentukan kombel sekolah, agar nanti guru-guru yang lain itu mau berpartisipasi saat komunitas belajar itu berjalan. Seperti itu Pak. Nanti ada solusinya nggih. Tadi yang direncanakan awal mungkin komunikasi dengan kepala sekolah. Dari kepala sekolah itu nanti diadakan istilahnya dikumpulkan rapat gitu nggih. Nanti diadakan kelompok belajar sehingga kolaborasi antara jenengan dengan guru yang lain bisa terjalin seperti itu. Iya Pak. Ya. Untuk komitmen itu dalam melaksanakan rencana ini apa ke depan? Komitmen saya yaitu saya meminta kepala sekolah untuk membuatkan jadwal kita untuk berkumpul dan melakukan komunitas belajar tersebut Pak. Untuk komitmen selanjutnya mungkin kegiatannya dilaksanakan bagaimana, cara rutin atau berkala atau bagaimana? Ya itu seperti tadi Pak, yang saya meminta kepada sekolah untuk membuatkan jadwal agar guru-guru semua itu mengikuti seperti itu Pak, mengikuti kegiatan komunitas belajar yang diadakan. Iya, ya, betul sekali. Tadi dengan dijadwalkan oleh kepala sekolah, nantinya guru-guru bisa berkolaborasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing seperti itu Ibu ya. Iya, benar. Ya, saya tunggu hasil dari rencana Ibu ke depannya untuk membuat kolaborasi dengan kelompok belajar. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang Ya, terima kasih Pak. ya. Mungkin ada lagi yang Saya kira sudah cukup karena saya sudah menumpukan apa yang saya jalan keluar dari permasalahan saya Pak. ya, tadi saya tunggu hasilnya pada pertemuan coaching selanjutnya ya. Kita share lagi, saya minta hasilnya bagaimana dari rencana awal itu sampai pelaksanaan ya. Iya Pak, iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu ya. Bagaimana keadaan Pak Nano setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Ibu, tadi coaching sudah saya laksanakan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah
perasaan saya lega karena sudah melaksanakan praktek coaching ini, dan nantinya saya juga bisa membantu teman sejawat saya di bidang saya untuk menggali potensi-potensi pada diri saya. Terus apa lagi Pak? Tadi waktu saya membuat coaching, saya bisa menerapkan dari awal sampai akhir seperti itu. Alhamdulillah bisa saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan virtual. Saya juga melihat sangat bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya, saya juga berterima kasih untuk pengamatan pada proses coaching saya. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching? Yang ingin saya kembangkan itu mungkin menjadi pendengar aktif, ya. Selain dari memberikan pertanyaan kepada coach, saya menggunakan menjadi pendengar aktif dalam proses coaching itu lagi. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan lancar. Semoga ke depan Pak Nano bisa lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ini. Ya, terima kasih Ibu. Semoga nanti juga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi pada Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan masukan kepada saya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Mungkin saya kira cukup Ibu. Terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak ada lagi, cukup diskusi kita ini ya Pak. Terima kasih, semoga Pak Nano kedepannya untuk coachingnya lebih baik lagi. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Khot. Waalaikumsalam Bula. Apa kabar Bu Khot? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bula? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini Bu Khot ingin melakukan coaching ya. Iya Bula. Gini Bu Khot, nanti mungkin saya akan menjadi observer bagi Bu Khot, dan bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Khot? Boleh Bula. Baik, dalam coaching ini ada beberapa kompetensi Bu ya, ada 3 kompetensi. Kompetensi mana yang ingin Bu Khot kembangkan? Iya, dari 3 kompetensi itu kan ada kesadaran diri, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang satu kan mengajukan pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Apa yang ingin Bu Khot kembangkan dari nanti ketiga ini? yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Baik, berarti nanti saat coaching Bu Khot ingin mengembangkan kehadiran penuh ya. Saya nanti sebagai observer mungkin akan bisa mengobserver Bu Khot bagaimana nanti Bu Khot perkembangannya dalam kehadiran penuh ya Bu ya. Baik Bu Khot, kalau begitu nanti silakan melakukan coaching, semangat dan semoga berhasil. Terima kasih Bula. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam Bu Khot. Gimana kabarnya hari ini Pak Nano? Alhamdulillah baik Bu Khot. Tapi di sini saya ada sedikit masalah dan ingin bicara dengan Ibu tentang masalah saya. Ya, kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan Pak Nano? Ya, di sini saya itu ada permasalahan di proses pembelajaran ini. Ada anak yang di kelas saya, murid saya ini memang anaknya itu sangat hiperaktif itu di kelas. Jadi anaknya itu suka mengganggu temannya waktu pembelajaran, dan banyak sekali yang dilakukan sehingga pembelajaran itu menjadi kurang nyaman di kelas. Iya, tadi Pak Nano bilang katanya ada anak yang hiper.
sekali berarti ya. Iya. Apa yang ingin Pak Nano capai dari sesi sesi ini nanti? Ya, dalam sesi sharing ini, harapan ini yang saya inginkan itu solusi dari permasalahan saya ini bagaimana tentang siswa yang saya nakal tadi, siswa saya. Iya. Apa yang telah Pak Nano lakukan sejauh ini untuk mengatasi siswa Pak Nano yang aktif tadi, yang Ya. nakal itu ya? Yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan selama pembelajaran ini dengan siswa saya itu ya memang saya sudah mencoba untuk memberikan pembelajaran yang istilahnya memberikan peran yang lebih kepada anaknya supaya dia lebih aktif dan tidak terlalu tenang. Tapi ya anaknya masih tetap seperti itu. Jadi harapannya ada perubahan lah dari anak itu, baik dari sikapnya, dari konsep pembelajaran seperti itu. Baik, Pak Nano tadi sudah mencoba melakukan beberapa hal. Terus mungkin dari situ apakah ada tantangan atau hambatan yang ketika Pak Nano lakukan? Ya, untuk tantangan pasti ya dari anak itu sendiri ya. Memang mungkin dari karakter anaknya ya, terus lingkungan keluarganya mungkin juga mempengaruhi perilakunya. Terus mungkin juga proses pembelajaran saya yang kurang bervariasi sehingga anaknya itu kurang bisa mengikuti pembelajaran sehingga sering mengganggu teman-temannya. Jadi kan pembelajaran kurang kondusif seperti itu. Kira-kira apa yang Pak Nano lakukan agar pembelajaran lebih kondusif? Iya, kalau untuk pembelajaran supaya menjadi kondusif dan anaknya bisa mengikuti pembelajaran saya, mungkin saya melakukan pendekatan itu ya, melakukan komunikasi dengan anaknya berdua, menanyakan hal apa yang membuat anak itu kok bisa seperti itu dan nakal terus mengganggu temannya. Terus mungkin pembelajaran yang bagaimana yang sekiranya bisa dia ikuti, dia senangi seperti itu. Baik, Pak Nano. Kira-kira rencana itu kapan ya yang akan Pak Nano lakukan? Rencana itu akan saya lakukan secepatnya itu supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan supaya juga tidak mengganggu temannya waktu pembelajaran. Karena yang saya tahu memang anaknya beraktif keluar panggung dengan temannya meskipun ada gurunya seperti itu. Jadi kemungkinan 1 minggu 2 minggu ini saya lakukan. Oke Pak Nano, bagaimana untuk memastikan rencana Bapak itu bisa berhasil? Yang saya persiapkan mungkin ya melakukan pendekatan dengan anak itu melalui sekitar institusi ya Bu ya. Jadi saya ajak komunikasi, kita bicara hati dengan hati, maksudnya terbuka apa yang dia inginkan, apa yang sudah dia lakukan sehari itu. Terus mungkin juga nanti saya mengadakan komunikasi dengan orang tuanya, karena yang saya tahu dari wali murid lain, dari anak-anak itu, murid saya ini kan itu tinggal dengan neneknya saja dan orang tuanya kan kerja, jadi mungkin perhatian dari orang tuanya kurang, dari neneknya juga kurang, jadi anaknya itu tingkah lakunya lebih lebih aktif daripada yang lain. Nah itu mengakibatkan teman-temannya atau orang-orang di sekitar terganggu gitu. Nah, terus mungkin saya juga nanti melakukan rencana membuat pembelajaran yang itu bervariasi, baik dari metode dari sumber belajar saya, mungkin saya dari yang beraneka ragam, jadi sesuai dengan keinginan anak, terutama anak yang nakal tadi, seperti itu. Ya, dari tadi Pak Nano akan berkolaborasi dengan orang tua seperti itu ya. Bagus sekali. Baik Pak Nano, dari sesi ini mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Pak Nano? Tanyakan mungkin cukup itu ya, karena sudah ada solusi, mungkin nanti
nantinya akan saya terapkan ke anak, terutama ke anak. Baik Kak Nano, nanti saya tunggu lagi hasilnya mulai dari awal sampai akhir nanti. Iya. Gimana hasilnya saya tunggu Pak Nano ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Nano ya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu, sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apa yang Ibu rasakan saat melakukan proses coaching? Alhamdulillah agak lega Bu. Saya senang bisa mengajak teman-teman untuk melakukan workshop atau pelatihan dan mereka mendukung dan dengan penuh semangat seperti itu. Terus ada lagi nggak Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta. Dan senang sekali bisa menerapkannya. Alhamdulillah Bu, saya tadi juga melihat bahwa Bu Khot sudah mengimplementasikan Alutita pada saat Ibu coaching. Sudah ada identifikasinya, sudah ada tujuannya, sudah ada tanggung jawabnya, semua sudah. Alhamdulillah Ibu terapkan tadi. Iya, terima kasih Bu Ula atas bantuan dan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Ya. Terus kira-kira kompetensi coaching mana nih yang Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, biar saya bisa melakukan coaching dengan baik seperti itu. Baik. Oh iya Bu, secara umum tadi ya saya lihat itu sudah baik ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Ada lagi yang ingin dibicarakan Bu? Alhamdulillah sudah Bu Ula, di sini sudah selesai. Alhamdulillah permasalahannya. Baik, kalau tidak lagi saya cukupkan diskusi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu Khot ya. Sama-sama Bu Ula, saya juga terima kasih. Baik, Assalamualaikum.